Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nilam dengan NIM 1923408. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah preservasi dan konservasi dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 16. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama yaitu peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun keperluan bisnis. Karena itu ada bermacam-macam jenis peta, seperti peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Nah, untuk melestarikan peta, harus memperhitungkan dan menyiapkan sistem penyimpanan serta perawatan sesuai dengan kondisi perpustakaan. Cara penyimpanan peta sendiri harus diupayakan sedemikian rupa sehingga jika diperlukan dapat mudah dan cepat ditemukan kembali dan juga disirkulasi udara dalam ruangan penyimpanan serta penerapan harus cukup. Yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Untuk pelestarian slide memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanannya harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembaban. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu serta goresan. Yang ketiga itu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Pada kenyataannya, banyak perpustakaan menggunakan alat ini. Terutama perpustakaan khususnya yang koleksinya sebagian besar adalah majalah profesional yang memuat artikel mutakhir bagi para pembaca. Tetapi mesin fotokopi ini berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku dan majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Pada dasarnya sedangkan tinta pada dasarnya adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Materi selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Untuk perbaikan bahan pustaka sendiri ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga itu penjilitan. Penjilitan adalah salah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi, sehingga perlu dibongkar atau dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan, perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahan, biaya, dan tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama, maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Nah, yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan adalah untuk memilih bahan pustaka yang tidak sesuai agar dapat diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang diasingi biasanya bahan pustaka yang isinya sudah tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah tidak ada edisi terbaru, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Yang terakhir yaitu stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan.
Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan kembali pelayanan apa yang harus dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Materi selanjutnya yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Penjilitan merupakan salah satu kegiatan penting dalam perpustakaan. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Kebijakan untuk menjilid bahan perpustakaan secara ideal harus melalui prosedur dan tata cara sebagaimana alur kerja yang seharusnya dilakukan antara pihak pustakawan dan penjilid agar dicapai hasil yang maksimal. Sebelum bahan pustaka dijilid harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama yaitu penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki kemudian membentuk kuras atau karton. Yang kedua yaitu penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu satu lembaran menjadi karton. Kemudian karton-karton itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Adapun bahan atau sarana penjilitan yang pertama itu kertas, mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board, mesin bor atau pembuat lubang, terus buku atau koran, dan bahan tambahan lainnya seperti jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pisau potong, gunting, tali pelipat, penggaris besi, palu, gergaji, pulbang atau pusut, lem, dan terakhir kuas. Materi selanjutnya yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana cara membuat buku, tetapi juga berguna dalam memperbaiki buku. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku. Yang pertama yaitu teknik jahit. Teknik ini sangat mudah digunakan karena hanya memerlukan benang dan jarum. Yang kedua yaitu menjilid dengan pita. Menjilid dengan pita adalah teknik mengikat dekoratif. Dan pita yang digunakan sebaiknya 2 kali tinggi buku. Teknik yang selanjutnya itu menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Di sini kita hanya cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ada tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Selanjutnya, buka halaman dan menggunakan staples panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berikut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flip. Teknik yang terakhir yaitu professional binding. Materi selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Bahan pustaka di sini berupa terbitan buku berkala, surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, dan sebagainya. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan ahli bentuk dokumen, seperti ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengelolaan, dan penemuan kembali informasi. Materi selanjutnya yaitu prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Prosedur alih media yang pertama yaitu pada koleksi buku. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan, pertama scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir.
Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Nah, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Nah, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Setiap file dari artikel tersebut di-entry ke dalam database IPTAN atau IPTAN. Pada koleksi majalah, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama. Kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di-scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampiran dan lain-lain. Untuk halaman cover di-scanning hanya untuk artikel pertama, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak perlu, kecuali ada perubahan tampilan muka cover. Nah, serta yang kedua yaitu scan dilakukan untuk setiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya untuk artikel-artikel berikutnya. Materi yang terakhir yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama itu perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Yang kedua itu penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi baru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Dalam penyiangan ini, bukan hanya satu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Jika bahan pustaka telah dikeluarkan dari rak penyimpanan atau koleksi perpustakaan, maka bahan pustaka tersebut bisa saja dipindahkan, dibuang atau disimpan dan dikelompokkan dalam gudang ataupun diputuskan untuk dijual atau dihadiahkan ke perpustakaan lain. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.